Sepakat ya, sate kurban hari ini terasa lebih enak betul karena timnas berhasil menang lawan Tiongkok. Tepuk tangannya lagi dong. Kita coba review dulu pertandingan semalam. Kalau dari golnya Ole dulu deh. Ole berhasil menyumbangkan lagi gol, jadi satu-satunya gol yang mengantarkan Indonesia menang lawan Tiongkok. Gimana Bung Joy? Ya, itu yang menurut saya Ole ini kan sebelum kedatangan dia, Indonesia tuh tidak punya pemain yang betul-betul striker murni dengan posisi nomor punggung 9, posisinya Mas Bambang Nurdiansah tuh dulu. Jadi sebelum ada Ole Romeni, Indonesia hanya punya yang biasa dimainkan itu Rafael Struijk, Ratnar Oratmangun, dan kadang-kadang Ramadan Sananta. Tapi Ramadan Sananta dan Hoki Caraka itu striker murni, tapi memang tidak terlalu perform ketika bersama timnas. Lalu kedatanganlah Ole Romeni. Ole Romeni inilah yang mengisi kekosongan missing link yang sebelumnya tidak dipunyai Indonesia. Demikian juga dengan Joy Pelupesi. Joy Pelupesi itu missing link yang tidak dipunyai Indonesia sebelum kedatangan dia pada posisi defensive midfielder. Jadi posisi Ole Romeni di belakangnya ada Joy Pelupesi dan Jai Isdes itu yang menjadi poros utama dalam permainan Indonesia. Yang lainnya hanya membangun dari sisi kanan dan kirinya. Jadi kalau saya bilang kedatangan Ole terutama bukan saja gol-golnya, tapi situasi dalam tim ini menjadi lebih stabil. Lebih bisa di-build up dengan berbagai macam strategi dan cara. Sehingga kemudian Patrick Kluivert dan timnya itu punya banyak opsi. Bisa main 3-4-2-1 kayak kemarin, bisa main 4-3-3, bisa main 5-3-2-1. Bebas, karena semua pemain dengan adanya poros, jadi porosnya itu betul-betul kuat. Di situ. Sekarang apalagi dengan tidak ada, katakanlah Martin Pas nggak bisa tampil, poros utamanya itu udah benar-benar solid. Karena ada Emil Audero, Jai Isdes, Joy Pelupesi, dan Ole Romeni. Sehingga yang lain itu di kanan kirinya hanya kemudian menjadi bukan pelengkap, tapi menjadi memperkuat dalam struktur backbone-nya yang sudah sangat bagus. Jadi kalau kita bicara Ole Romeni dalam konteks tim, dia melengkapi link yang belum ada sebelumnya. Jadi menurut saya ini tim yang menurut saya udah sangat matang lah untuk bisa berbicara banyak di putaran keempat. So Ole adalah the missing link. Ole has been completed the puzzle, tapi yang kemarin juga jadi catatan adalah Bung Toel, satu-satunya gol ini dari penalti. Gimana kalau Bung Toel lihat ini? Gol dari penalti nggak masalah. Baru kali ini saya merasa bulat. Sangat satisfied lihat penampilan tim nasional. Bulat. Jadi secara hasil, secara kualitas permainan. Apa yang biasanya bikin nggak bulat sih, Bung Toel? Karena kemarin cara bermain, mindset bermain itu berbeda. Punya keberanian, karakter lebih menyerang, main lebih positif. Nggak duduk di belakang, dipukulin sepanjang ronde, lalu hanya mengandalkan itu. Bukan itu sesuatu yang salah. Tetapi potensi pemain kita tadi malah menunjukkan kita punya potensi untuk bermain lebih baik. Secara khusus saya mau kasih apresiasi luar biasa untuk Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, Yaakob Sayuri, lalu penggantinya Beckham, Stefano Lillipali, bahkan Ramadan Sananta yang main mungkin hanya 10 menit terakhir. Atau 15 menit terakhir karena dia masuk menit 88. Buat saya mereka memuaskan. Buat saya mereka menunjukkan kualitasnya. Bahwa Ramadan masih ada perbedaan kualitas dengan Ole Romeni, no problem. Tapi poinnya adalah Egy yang selama ini banyak di cadangan, Ricky yang selama ini Kambuaya banyak di cadangan. Mereka punya potensi loh, asal bisa kita gunakan. Asal kita jeli gunakannya untuk main seperti apa. Kalau kita jeli gunakan seperti apa kemarin, timnas kita banyak menyerang lewat kanan. Kalau kita pegang bola, Yaakob langsung naik ya. Bukannya Calvin Verdong nggak naik, tapi saya lihat di kanan itu lebih didorong untuk naik. Lalu kombinasi Egy sama Ole. Apa kombinasi mereka? 1-2. Betul. Jadi gimana caranya kita melihat sebuah strong gitu loh, strong bukan weaknessnya. Jadi kalau kita lihat Mas Bambang dulu, apa strongnya? Itu yang harus dimunculin. Dan kemarin tim kepelatihan memunculkan kehebatan, keunggulan seorang Egy, seorang Ricky Kambuaya. Bahkan tadinya saya berpikir bahwa
Beckham itu dipanggil basa-basi karena sebelumnya dari tim juara nggak ada wakil, tapi ternyata bukan basa-basi. Dan Beckham masuk menit 73, dia kasih kontribusi luar biasa. Jadi ini semua yang mengembirakan. mengisi posnya dengan maksimal. Itu yang mengembirakan buat semua yang terjadi malam tadi. Dan Cina bagus loh main, China. Good game jadi menurut saya sih. Dengan lawan yang begitu bagus, ada perubahan-perubahan strategi, kita juga melakukan sebuah perubahan-perubahan lagi. Pergantian pemain kita bagus, mengubah situasi, mengubah kondisi di lapangan. Jadi itulah secara sepak bola kenapa saya tadi malam bulat apresiasi dan salut. Tampaknya Bung Toel juga senyumnya lebar sekali. Tapi Bung Joy, kalau misalnya satu-satunya gol dari penalti itu juga nggak jadi problem? Nggak jadi masalah memang, tapi kalau saya ada catatan. Apa catatannya, Bung Joy? Di babak pertama seperti yang Toel bilang, sebetulnya rencana permainannya itu jalan. Walaupun menurut saya yang masih lebih menonjol adalah kemampuan individu. Dari sisi akurasi umpan misalnya, atau dari penyelesaian serangan tidak terlalu memuaskan. Bahkan saya bilang buruk. Tetapi di babak kedua, Cina lebih mendominasi, tapi Indonesia mampu untuk bertahan. Jadi menurut saya di tengah euforia Indonesia bisa lolos, menang untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun melawan Cina, tetap masih ada ruang untuk improve. Nah, ruang untuk improve itu menurut saya di banyak departemen. Harusnya ada lebih dari satu gol juga kemarin. Departemen tengah dan departemen depan, terutama dalam penyelesaian serangan. Kalau kita lihat statistik secara umum, akurasi umpan Indonesia kalah loh lawan Cina. Mereka 84%, Indonesia kurang lebih 79-80%. Jadi untuk menghadapi putaran 4 atau syukur-syukur bisa langsung lolos ke Piala Dunia, departemen yang harus improve masih banyak. Artinya pekerjaan Kluivert, Alex Pastoor, Dani Lansat itu masih banyak. Dan kita harus dorong terus supaya Indonesia lebih punya banyak kesempatan untuk bertanding competitive matches melawan tim-tim yang setara atau lebih tinggi. Supaya bondnya, supaya apa yang sudah disiapkan oleh Kluivert dan sudah lolos ke putaran keempat makin matang nih. Nanti waktu bulan Oktober Indonesia tampil di putaran 4. Kalau saya yakin, saya sampai bilang tadi dalam satu wawancara, FIFA udah harus download Indonesia Raya. Itu ya, harus siap-siap download Indonesia Raya buat nanti diputarkan di Piala Dunia. Jangan sampai ketukar sama lagu lain. Jangan sampai. Nanti bisa jadi bahaya. Nah kalau misalnya dari Coach Bambang, tadi kan ada perbaikan di lini depan, tengah dan juga sampai depan. Agar orkestrasinya sampai eksekusi itu berjalan bagus. Biar lebih dari satu gol semestinya misalnya semalam. Itu gimana perbaikannya, Coach? Semua udah dibahas sama Bung Toel, sama Bung Joy. Saya bingung mau ngomong apa. Pasti ada banyak dong. Jadi apa yang dikatakan teman saya berdua ini luar biasa. Memang begitu, saya juga melihat seperti itu. Cuman kita banyak peluang di babak pertama. Tidak terjadi gol. Tidak berbuah gol itu ya. Babak selanjutnya lebih dipertajam lagi finishing, penyelesaian akhir. Karena kemarin itu kalau nggak terjadi penalti, saya deg-degan juga. Iya, apakah bisa 0-0 aja atau kita justru bahkan bisa kecolongan oleh Tiongkok ya? Memang Rumini memang luar biasa itu pemain, tetapi kan tidak juga mengandalkan dia saja, Bung Joy. Kan lini yang lain juga kan berpotensi untuk bikin gol juga. Kemarin peluang juga kan bukan dia aja. Pemain lain juga banyak peluang tapi tidak terjadi gol gitu. Jadi untuk kedepannya lini depan lebih dipertajam lagi karena kemarin main di kandang saja sulit untuk bikin gol, walaupun alhamdulillah kita bersyukur dapat penalti kita gitu kan. Tapi yang menarik adalah bahwa pemain Indonesia asli tampil luar biasa, itu sangat membanggakan. Keuntungannya atau kelebihannya daripada diaspora ini main di kita itu adalah transfer knowledge sebenarnya. Pemain lokal banyak belajar dengan pemain-pemain teman-temannya itu. Jadi satu level yang sama. Cara mainnya pun sekarang anak-anak itu sudah berubah ketika mereka berkumpul dengan pemain diaspora. Dulu kita kan banyak dribbling, banyak bawa bola yang nggak jelas gitu. Sekarang mereka tertular main gaya mereka itu. Pola permainannya ya tertular. Itu yang harus memang di Liga 1 harusnya pemain asing juga begitu menularkan seperti itu gitu loh. Karena pemain kita sampai nyangka Beckham yang saya tadinya ragu-ragu kayak pelengkap tiba-tiba main luar biasa gitu kan. Terus si Egy yang selama dicadangkan kata Bang Toel ternyata main luar biasa.
ini kan luar biasa. Ricky Kambuaya. Itu luar biasa kemarin si Kambuaya. Artinya bahwa bule-bule atau diaspora yang datang ini dia mentransfer knowledge. Oke, jadi ini ada satu hal yang berhasil soal transfer knowledge-nya. Coach Indri, lihatnya untuk pembenahan tadi apa sebenarnya yang bisa diasah lagi? Sebenarnya kembali ke pemainnya sendiri. Apakah pemain mau belajar dari pemain-pemain yang selama ini datang dari diaspora? Tadi Coach Bambang benar sekali. Mereka harus transfer knowledge ke kita. Karena saya juga pernah ngalamin, Coach Bambang juga pernah ngalamin bagaimana di Eropa ya, Coach, bahwa benar-benar kita harus profesional di situ, harus disiplin yang terpenting. Tapi ya pemain-pemain lokal kita kemarin juga luar biasa. Coach Bambang bilang bagaimana pemain sekelas Egy, sekelas Ricky bisa mengobrak-abrik pertahanan lawan dengan satu sentuhan, dua sentuhan, itu yang sebenarnya kita cari. Tapi PR eksekusi itu ya, pasti itu nanti kan ada saatnya untuk bagaimana pemain depan dikhususkan untuk ya finishing ke gawang. Oke, itu tadi kabar baik kalau kita lihat lawan Tiongkok kemarin meskipun ada banyak catatan. Tapi nextnya kita punya PR 5 hari lagi dari kemarin. Berarti kan 4 hari lagi ya menuju tanggal 10 untuk lawan Jepang. Apa yang harus dibekali, apa yang harus dibenahi, kita bahas usai jeda di 2. Kita berbangga karena kemarin menang lawan Tiongkok, tapi lawan kita nanti 10 Juni adalah Jepang. Oke, yang diturunkan adalah second layer. Cuma kan Jepang yang kita lawan. Coach Banur, gimana nih kalau lawan Jepang, apa yang harus betul-betul dikejar dalam waktu yang sempit ini? Ya, kita tahu semua Jepang langganan tim dunia untuk wakil Asia. Dan saya pikir sekarang pun tim Italia belum tentu menang juga lawan tim Jepang sekarang gitu. Artinya, tapi ini sepak bola, segala sesuatu bisa terjadi. Dan yang penting, kalaupun kita harus kalah nanti di Jepang sana, kalahlah dengan terhormat. Bermainlah dengan bagus, kata Bung Toel tadi, gaya main kita sudah kelihatan Bung Toel. Kalaupun kita harus kalah, Jepang setengah mati ngalahin kita, itu yang paling penting. Yang penting gas dulu ya. Apalagi kalau soal fisik misalnya Bung Joy, kita tahu kemarin saat kita nonton babak kedua, kelihatan banget fisik kita tuh menurun pemain timnas. Sementara China, Tiongkok sudah banyak melakukan pergantian pemain, lebih fresh. Nah, apa yang harus disiapkan? Apalagi Jepang, kita tahu staminanya, fisiknya luar biasa. Ya, kalau bicara kemarin memang kelihatan betul babak kedua China mengambil alih dominasi permainan. Mereka bermain rapi sejak awal. Fisik juga kelihatan mereka sangat tangguh meskipun tidak se-skillful Jepang atau Korea Selatan, tapi mereka punya determinasi juga oke banget loh. Jadi kemarin itu dalam tanda kutip untung Indonesia nggak kebobolan. Ada 1-2 peluang mereka yang bisa digagalkan oleh Emil. Tapi kalau kita bicara melawan next match melawan Jepang, ini kalau saya bilang tadi sejak kemarin ini Jepang ini kan udah lolos. Kemarin pun lawan Australia itu second layer semua yang main. Cuma ada Kubo masuk main di babak kedua. Yang lain menurut saya itu pemain yang di breeding di Jepang dan pemain-pemain muda. Tapi mereka ini adalah aset yang luar biasa bagi Jepang karena mereka akan menggantikan senior-seniornya Mitoma dan segala macam, ini yang mengganti sekarang. Makanya saya bilang ini lawan Jepang meskipun sudah tidak menentukan bagi Indonesia, bagi Jepang sekalipun, ini kalau dirupiahkan, dibayar dengan rupiah Indonesia harus lawan Jepang, harganya itu ratusan miliar, mahal sekali. Sehingga kemudian ketika kemarin melawan Cina, Indonesia di babak kedua agak turun, ini harus diperbaiki melawan Jepang. Karena itu untuk mendapatkan match melawan tim terbaik di Asia itu harganya mahal sekali. Oleh sebab itu Kluivert ini ketiban durian runtuh nih. Lawan Jepang sudah tidak menentukan sehingga dia bisa lepas untuk melakukan strateginya. Jadi lawan Jepang harus betul-betul diambil pelajaran. Dan kalah pun kan nggak apa-apa. Indonesia udah pasti lolos. Jepang pun tetap akan main akan main positif gitu ya. Karena kan pemain-pemain muda ini semua pemain muda yang saya lihat. Ini ada yang 18 tahun malah. Ini dia ingin menunjukkan bahwa dia layak menggantikan Wataru Endo, menggantikan Kaoru Mitoma di kemudian hari, sehingga dia pasti akan tampil sehebat-hebatnya. Nah, ini menurut saya pelajaran yang kita akan dapat lawan Jepang nanti di Osaka, itu harganya nggak terbayar. Jadi harus dimanfaatkan betul untuk menghadapi putaran 4 yang kita akan hadapi nanti Uni Emirat Arab. Kalau lawan Jepang aja bagus, harusnya nggak usah takut ya lawan yang lain. Nggak usah takut lagi karena kan
ya seperti saya bilang tadi, ini sebetulnya yang ada di putaran keempat kan tidak lebih baik dari grup C, tidak lebih baik dari Arab Saudi, Jepang, Australia. Kita sudah lewati itu semua. Kenapa harus takut lawan Oman, lawan Uni Emirat Arab? Oke, nggak usah takut. Nah, tapi kalau bisa lawan Jepang, di kandang lawan Bung Toel, apa yang harus kita betul-betul jaga dari timnas ini? Karena ya nggak mau juga kan datang meskipun semuanya nothing tulus, Jepang maupun timnas, tapi jangan juga pulang ke sana kitanya babak belur. Oke, jadi yang penting adalah nilai penting dari pertandingan lawan Jepang walaupun tidak menentukan adalah mematangkan tim. Kalau buat dari sudut pandang timnas Indonesia, mematangkan tim melawan tim Jepang yang sudah punya reputasi. Jadi itu sebuah ujian yang penting, yang mahal. Kedua, jaga mentality, mental pemenang itu. Winning mentality itu dijaga. Jadi kalau babak belur kurang bagus untuk level kepercayaan diri. Jadi upayakan yang terbaik mumpung second layer Jepangnya. Tapi apakah second layer akan mudah? Joy bilang tadi tidak akan mudah. Kedua, kenapa? Dari sisi faktor poin FIFA ranking itu akan pengaruh. Jadi Jepang pun tidak akan dengan sengaja melepas itu. Satu soal fair play, yang kedua adalah soal poin FIFA ranking. Karena mereka pun mau jaga ranking FIFA mereka. Kalau kalah dari kita kan pasti punya kekurangan poin gitu loh. Jadi itu juga adalah faktor yang nggak bisa disepelekan. Jadi nggak serta-merta lebih gampang, belum tentu. Karena dia pun pasti jaga reputasinya. Ada poin FIFA ranking yang bisa jadi risiko kalau dia kalah. Ya, karena itu harus all out juga Jepang lawan kita. Coach Indri, so apa yang harus kita betul-betul jaga kalau lawan Jepang ya? Artinya kalau kita main lawan Tiongkok kemarin, meskipun banyak peluang, bagus placing dan lain-lain, tapi kan nggak dapat eksekusi yang bagus. Banyak peluang yang juga terbuang. Apa itu yang harus? Ya, sementara ini mungkin recovery ya, karena jarak waktu bertandingnya mungkin pendek sekali dan mereka harus melakukan perjalanan ke Jepang. Jadi paling nggak tim dari staf pelatih sudah memperhitungkan recovery mereka berapa hari, berapa jam, terus setelah sampai apa yang harus dilakukan. Ya mungkin kalau sudah sampai di sana ya paling hanya sedikit untuk merefresh ya. Karena perjalanan merefresh, terus mungkin ya kalau bisa ya striker-striker dikumpulkan untuk mereka melakukan finishing, pemain belakang sendiri, pemain tengah sendiri. Ya nanti akhirnya sebelum H-2 sebelum pertandingan sudah jadi satu komponen lagi. Itu yang saya pikir. Tapi kalau lawan Jepang boleh nggak sih kita tuh punya target skornya berapa? Atau ya main bagus aja udah oke gitu? Ya tadi sudah disampaikan juga. Yang penting kita main bagus dan bisa menampilkan penampilan seperti yang lawan China kemarin. Tolok ukurnya main bagus apa kalau lawan Jepang, Bung Joy? Ya kalau buat saya melawan Jepang ini karena nothing tulus juga untuk mematangkan tim. Jadi ya menurut saya kematangan tim ini karena backbone-nya kan udah ada nih. Backbone-nya timnya Kluivert ini nggak jauh beda sih sama tim sebelumnya gitu ya. Jadi kalau menurut saya ya main selepas-lepasnya aja, nggak peduli hasilnya. Cuma memang Jepang pun pasti akan memberikan perlawanan karena mereka nggak mau ranking FIFA-nya kan turun. Betul. Gitu loh. Jadi ini pelajaran yang luar biasa. Harusnya sih Kluivert kan striker ya, waktu di Barcelona kan dia luar biasa, di Belanda juga dia luar biasa. Harusnya dia jamnya untuk latihan itu mungkin harus diperbanyak untuk finishing. Finishing yang menurut saya masih menjadi kelemahan. Karena kemarin kalau tidak ada penalti juga hasilnya mungkin akan berbeda dan kita belum pesta nih hari ini. Gitu loh. Jadi sate kurbannya beda rasanya ya Bung Joy. Harus jauh lebih klinikal saya kira. Kalau soal ilmunya Kluivert pasti punya, itu yang tidak dipunyai Alex Pastoor mungkin, Danny Lansat juga nggak punya, yang punya justru Kluivert, karena dia adalah striker, kayak Coach Bambang ini kan dia kalau suruh melatih striker pasti jadi gitu. Nah, jadi harusnya sih memang fokus di penyelesaian karena itulah menurut saya departemen yang paling kemarin itu paling kelihatan tidak terlalu oke. Nah, apakah salah satu ukuran untuk permainan bagus lawan Jepang nanti Bung Toel adalah tadi penyelesaiannya juga harus bagus? Enggak, kalau saya sih nggak ngelihat begitu cara melihat. Kemarin 1 gol penalti, ya. Lalu kemudian kita merasa bahwa eksekusi adalah hal yang paling lemah. Kalau saya nggak lihat itu. Kalau ngelihat pertandingan itu it takes two to tango. Jadi ada 2 tim yang main. Kita lihat lawannya gitu loh. Jadi situasi pertandingan akan berubah dengan setiap lawan yang berbeda. Kemarin pasti China punya karakter yang memang lebih cenderung defend. Tapi bukan hebatnya apa ya? Mereka juga tahu situasi, itu juga pertandingan hidup mati buat mereka. Jadi perubahan strateginya saya lihat
dinamis sekali mereka. Jadi patokan ukurannya lawan Jepang apa, Bung? Kemarin defense mereka kuat, nggak mudah. Lalu kalau kita cuma baca crossesnya 21, hanya lihat jumlah angkanya, crosses kita 8, oh kalah dong aspek ininya. Enggak, karena kita nggak main crosses, nggak main crossing. Kita lihat bagaimana Yakob Sayuri nusuk berani gitu loh. Kombinasi 1-2. Hanya kemudian kan apa yang tadi terapkan di latihan, kalau lihat pada waktu pemanasan sebelum bertanding, itu ada set play, kasih bola, strikernya geser bolanya ke kiri atau ke kanan, shooting gitu loh. Dan semua coba itu. Oleh Romeni saya lihat, Ricky, Egy Melgiansyah itu lakukan itu. Jadi kadang kalau kita cukup jeli, lihat pada waktu pemanasan, ada beberapa hal yang spesifik diasah, dan itu yang akan coba dilakukan. Oke, kalau lawan Jepang dianggap bagus kalau apa? Akurasi? Menurut saya lawan Jepang, permainan akan lebih terbuka. Jepang akan main lebih relax, enjoy. Kita pun akan enjoy. Jadi situasi di lapangnya akan jadi berbeda. main lepas tadi seperti yang Bung Joy bilang. Karena saya lihat kemarin babak pertama 2 center back China itu kokoh banget. Nomor 5, nomor 13 sebelum diganti oleh Browning di babak kedua. Nomor 6 gelandang bertahannya bagus. Nomor 11 bagus. 7, 8 Sergio bagus. 9 bagus. Siapa bilang kemarin pertandingan mudah? Udah tegang, menentukan, kalau draw kepleset, kalau kalah kepleset, itu nggak gampang loh main di pertandingan sebesar itu. Dan anak-anak kita lewatin itu yang luar biasa. Luar biasa. Kalau tadi Bung Toel bilang it takes two to tango, so how to get a good dance with Jepang? Gimana biar dapat dance yang asik sama Jepang? Kita akan bahas lebih dalam lagi, sesaat lagi di Pos ke putaran dari putaran keempat. Kalau putaran kelima masih banyak lagi PR-nya. Karena lawan-lawannya akan datang dari Amerika Latin, dari Afrika, secara dan ini akan lebih berat. Jauh ya. Karena kan seperti saya bilang, yang kita hadapi di putaran keempat tidak lebih bagus daripada Arab Saudi, daripada Australia, daripada Jepang. Sehingga kemudian sebetulnya peluangnya lebih baik daripada lolos putaran 4 sekarang. Nah inilah harapannya, tapi kalau lawan negara-negara yang didominasi Timur Tengah di putaran keempat nanti, Coach Banur, apa yang masih jadi tantangan kita sih? Ya kalau lawan negara-negara Timur Tengah sebetulnya untuk pemain kita lebih nyaman ya, dibanding kalau kita ketemu ras kuning. Kalau ras kuning itu kan main bolanya speed and power, kecepatan yang diandalkan, high pressure. Tapi kalau lawan-lawan tim-tim Timur Tengah itu pelan tapi pasti, mereka banyak possession tapi beragresif ke depan, itu lebih nyaman main sama mereka itu sebetulnya. Untuk itu kita bisa menang lawan Bahrain, untuk itu kita bisa menang lawan Saudi, karena memang mainnya begitu. Saya menarik Pak Joy tadi bilang lawan Jepang itu bikin apa ya, semacam pematangan tim untuk babak selanjutnya sebenarnya. Itu yang paling penting, dan kebetulan nih taruhlah kita uji coba lawan Jepang, tapi yang dilawan Jepang ini gitu loh. Justru di situ yang sangat baik untuk menyiapkan tim ketika lawan Jepang. Coba kalau tadi dibilang Jepang tim Asia terbaik, tidak. Salah satu tim terbaik dunia Jepang salah satunya. Gitu loh. Nah, ini bagus ini untuk kita menyiapkan sebuah tim berhadapan dengan Jepang yang Jepang juga udah nggak ada pengaruh, dia pasti lolos langsung ke Piala Dunia. Kita juga lolos ke menghadapi babak keempat nanti. Justru di sini kita ini kan selama ini persiapannya kita kurang lama nih Bung Joy. Iya persiapan itu ya, persiapan menuju pertandingan itu. Lawan Bahrain oke, kita menang 1-0, tapi last minute kita tertekan juga. Jadi ada sesuatu dengan fisik mereka. Kemarin lawan Cina juga gitu. Berapa menit terakhir juga bahkan terjadi diganti banyak pemain. Coach Patrick Kluivert untuk menutupi itu. Ini udah banyak yang secara fisik udah banyak yang menurun ya. Nah ini kalau soal fisik tadi juga disinggung oleh Coach Indri. Apa yang bisa memulihkan dalam waktu yang pendek banget ini? Ya recovery, saya bilang tadi recovery yang sudah di set sama pelatih fisik terutama. Tapi itu cukup dalam waktu aja beberapa hari ini? Ya harus dilakukan karena ini untuk mengejar pertandingan lawan Jepang gitu. Pertandingannya jaraknya cuma 4 hari, kita juga pernah ngalamin bagaimana jarak 3 hari kita harus main lagi, apa yang harus dilakukan pemain dan staf pelatih supaya pemain lebih enjoy nanti di pertandingan lawan Jepang. Jadi paling nggak pertandingan lawan Jepang tadi Coach Bambang bilang ya ini untuk backbone yang penting sudah ada dari kiper, tengah, belakang, tengah, depan. Tinggal sayap ini kan tambahan gitu.
Tapi ya semuanya kembali ke Patrick Kluivert nanti ke depan. Nah tapi bicara soal putaran keempat nanti, lawan negara Timur Tengah, kita main kandang tuh ada sedikit nightmare lah. Misalnya ada faktor non teknis, bermain di kandangnya Timur Tengah saat lawan Qatar waktu itu kita pernah, saat lawan Bahrain, kayaknya punya cerita yang nggak bagus. Gimana ini kalau dari Bung Toel? Justru itu tantangannya sebetulnya. Tadi kan Joy bilang bagusnya di ronde 4 langsung lolos. Berarti harus juara grup. Ya. Tapi dalam pengamatan di luar lapangan, ini pekerjaan berat. Ini tantangan berat. Seperti dibilang tadi. Kenapa? Begitu AFC mengumumkan format ronde 4 berubah, yang tadinya di tempat netral jadi di Qatar dan negara-negara Saudi. Timur Tengah, tadinya ngomongnya negara Timur Tengah. Iya. Saya udah mulai Lalu tanggal 4 sebelum kemarin main, saya baca berita Qatar dan Arab sudah dipastikan jadi tuan rumah. Iya. Berarti Arab sudah dipastikan ke babak 4 dalam asumsi saya, dalam persepsi saya. Ini makin, jadi ini nggak gampang. Non teknis sepak bolanya nggak gampang. Ini geopolitik. Kita bicara soal geopolitik sepak bola di level Asia. AFC yang harus kita akui dikuasai oleh para sultan-sultan Timur Tengah. Ya. Disitulah pertarungannya. Karena kalau kita bicara ronde 4-6 tim, Indonesia dikeroyok oleh 6 Timur Tengah loh. Iya, itu Jadi dia. itu yang kesulitannya. Semoga secara sepak bolanya mulus. Menang sekali draw sekali, jadi juara langsung lolos. Iya. Karena memang betul kalau lewat playoff jalannya panjang lagi, rame lagi. Karena harus ketemu runner up dulu kan, baru kita bisa wakali playoff yang antar konfederasi. Iya. Gitu loh. Jadi kalau bisa itu cuma itu tadi, ini soal geopolitik. Karena begitu format dirubah, begitu tanggal 4 saya baca berita Qatar dan Arab jadi tuan rumah. Iya. Gitu loh. Kalau udah ngomongin non teknis geopolitik kan bikin ada gitu. Gimana untuk nyelesain ini Bung Joy? Apakah PSSI yang harus maju atau apa yang bisa dilakukan? Ya perlu, karena memang bukan tidak perlu ya, useless lah. Artinya memang kita harus akui bahwa ada permainan bukan saja di AFC, di semua konfederasi itu geopolitiknya kuat sekali, dan kita tahu kalau AFC kan dikuasai oleh para sultan di Timur Tengah gitu. Jadi bahkan merubah format pun meskipun alasannya saya bisa paham, format dari tempat netral ke tuan rumah itu kan sebetulnya something fishy ya. Ada sesuatu yang berbau kurang sedap gitu loh. Tapi kan mereka yang berkuasa. Artinya kita tidak bisa udahlah kita lobby aja, nggak bisa, karena memang pasti udah diputuskan seperti itu, hampir pasti. Yang bisa kita lakukan adalah percaya diri bahwa sekali lagi harus saya katakan, ketika Indonesia masuk grup C itu semuanya kan adalah tim-tim yang ada di pot 1 semuanya. Arab Saudi, Jepang, Australia, Cina bahkan di pot 1, di peringkat 1 di potnya. Cuma Bahrain yang bukan. Jadi kalau kita sudah lewati semua peringkat 1 di pot, kenapa kita nggak bisa lewati peringkat 2 dan 3 di pot gitu loh. Meskipun ya betul kata Tommy, mainnya di Arab Saudi atau di Qatar itu sesuatu yang ya saya nggak bisa katakan, tapi pasti berat banget gitu loh. Kan kita tahu kejadian yang di Bahrain. Iya, ya kan? itu yang bikin semua orang masih ingat kejadian di Bahrain. Iya. Meskipun secara rule itu sah, tetapi kan wasit itu menurut saya berlebihan ketika dia memperpanjang edit time-nya. Berlebihan karena tidak ada momen yang betul-betul dia harus katakan, oh ini saya harus tambah lagi gitu loh. Dia melakukan itu sah secara rule, tapi dia berlebihan. Nah, hal-hal di wilayah abu-abu itu kan bisa dimainkan ketika Indonesia harus tanding di Arab Saudi atau tanding di Qatar gitu loh. Jadi ya udahlah, kita frame of preference-nya, ya udah kita berani lawan mereka. Kenapa harus takut? Udah gitu aja. Karena kita jadi bisa lewati nggak usah gentar, nggak usah takut. Tapi singkat soal tadi faktor non teknis, Bung Toel. Jadi apa yang bisa dilakukan? Karena kan ya kalau misalnya Buat kalah kita. karena non teknis, iya. Kalau Buat sepak bola kita, buat PSSI, pekerjaan rumahnya, solusi masa depannya, secara organisatoris, secara diplomasi di AFC kita harus kuat. Caranya bagaimana? Taruh orang lagi. Jadi exco AFC. Yang punya reputasi ketokohan kuat, supaya apa? Di sana diplomasinya kuat. Oke, kita punya diplomasi yang kuat gitu ya. Menlu, punya dubes di sana. Kita dorong siapapun yang punya karakter kuat untuk duduk di sana. Iya dong. Akses dan posisi. Kita nggak ada loh negara besar di paling tidak di Asia Tenggara, tapi misalnya Thailand punya, yang lain-lain punya, masa kita nggak ada. Jadi harus ada orang kita di sana. Oke. Untuk mengeliminir itu loh yang tadi loh.
Ya untuk mengeliminir ada faktor-faktor non Iya, teknis. tiba-tiba AFC putuskan tuan rumah formatnya berubah, tempat netral jadi ini. Langsung Di ada. situ. Pertarungannya di situ, diplomasi. Ya, oke, kita punya PR diplomasi, tapi bicara soal masa depan, apa sih yang bisa kita push dengan prestasi Indonesia sejauh ini, timnas kita, usai jeda di dua arah. Kita pernah kalah lawan Tiongkok, tapi kemarin kita membalas kekalahan itu. Pernah kalah dari Bahrain, pernah draw dari Bahrain, tapi sekarang kita bisa balas juga. Yakin sejauh mana Kluivert akan membawa timnas Indonesia? Ya harus yakin. Kita punya tim pelatih yang terbaik semenjak tim PSSI berdiri ya, sekarang timnya lebih lengkap ya. Jadi menurut saya dengan komposisi pelatih seperti ini harusnya tim kita lebih baik dari sebelumnya. Nah kalau misalnya dari Coach Indri gimana? Sejauh mana? Ke babak mana Kluivert bisa membawa kita? Ya seharusnya ke babak sudah langsung lolos dari babak keempat gitu. Tapi kan ya itu tadi karena kondisi di peta Asia ini kan Qatar sudah jadi tuan rumah Arab Saudi. Jadi ya harus fight sekarang. Bagaimana caranya kan gitu. Ya. Siapapun ya kita harus lawan. Bagaimana caranya itu gimana ya Bung Toel kalau menghadapi kondisi sekarang? Ya semoga bisa dikalahkan di lapangan hijau aja. Ya, Tidak terpengaruh wasit atau apapun. Tapi ntar guling-guling di lapangan. Jadi kalau tinju nggak boleh split decision, harus knock out, menangnya harus meyakinkan gitu. Dan yang penting sebetulnya gambaran besarnya, makanya kenapa saya tadi malam merasa sangat bulat, apresiasi, salut, karena identitas karakter main kita lebih kelihatan. Ada keberanian, lebih positif gitu loh. Ofensif ada, nggak template banget pemanggilan pemain. Stefano Lillipali masih punya kualitas. Itu kan fairness yang terjadi. Fairness yang coba dibuka oleh pelatih. Lalu ketika Beckham dipanggil, apa artinya? Artinya kompetisi punya makna. Ya. Sebagai tempat perform pemain. Begitu perform, Anda layak masuk radar timnas. Soal main 11 atau jadi cadangan itu urusan pelatih. Ya. Tapi paling enggak itu kan apresiasi tertinggi seorang pemain. Oke. Kalau dari kompetisi dia main bagus tapi nggak dilirik apapun, itu yang nggak boleh. Makanya saya pikir dengan apa yang ditampilkan Egy, sepanjang pelatih ternyata bisa lihat kelebihan Egy, main 1-2 meski nggak bisa full, karena memang secara fisik kan Egy seringkali nggak bisa tuh full 90 intensitas tinggi. Ya. Tom Hai juga nggak bisa, tapi Ricky Kambuaya bisa ngelapisnya gitu. Ya. Jadi dalam hal teknikal, pelatih itu kan bukan 11 lawan 11, dengan pergantian 5, maka 16 lawan 16. Ya. Gitu loh. Oke. Nah, biar radarnya sinyal lebih kuat lagi ke depan, untuk masa depan pembinaan apa yang harus dilakukan Bung Joy? Jadi gini, selalu pertanyaan saya bicara dengan Toel, kita bicara berapa bulan lalu ya di sebuah studio juga. Saya bilang, saya yakin sih Indonesia bisa masuk Piala Dunia. Saya yakin sekali setelah mengalahkan Arab Saudi, apalagi kemarin setelah mengalahkan Bahrain, kalah lawan Australia, oke lah, karena persiapan dan macam-macam. Sekarang kita lolos, tapi catatan saya kita lolos ke Piala Dunia 2026. Tapi setelah itu apa? Apakah kita masih akan menggantungkan nasib tim nasional itu pada pemain-pemain diaspora? Ya. Apakah PSSI masih mau dengan proyek seperti itu? Ya. Proyek itu bagus. Sekarang hasilnya ada, Itu lolos untuk putaran booster ya keempat. lah ya kalau misalnya Nah, sekarang. saya bilang juga langsung ke Pak Erick Thohir di depan para exco PSSI. Pak, saya bilang gitu, investasi apa yang Anda lakukan untuk pembinaan sepak bola dalam negeri? Karena kan kalau kita bicara seperti Jepang, ada dari 23 pemain sekarang yang ada di Jepang tim utama, 20 tampil di Eropa. Tampil di Liverpool, tampil di Spanyol, tampil di tim-tim terbaik di Eropa. Kenapa Indonesia tidak bisa mengirimkan si Ahmad, si Ucit, si siapapun tampil di Eropa? Yang sekarang umurnya 15 tahun, 16 tahun, 3 tahun lagi dia akan tampil di Bibit itu ya yang... Nah, dia akan tampil di Belanda, di Inggris, di Spanyol. Kenapa enggak itu yang didorong, Pak? Nah, itu gimana untuk mendorong bibit-bibit sepak bola kita tuh lebih subur lagi? Iya, yang pasti pembinaan grassroots kita harus bagus, kompetisi yang berjenjang juga, sarana prasarana juga, kualitas pelatihnya juga gitu kan. Jadi kalau kita membina jangan dipotong-potong, Mbak. Kayak sekarang umpamanya banyak tuh sekolah bola.
Fasilitasnya bagaimana, kualitas pelatihnya juga harus dipikirkan. Satu kesatuan itu ya. Jadi jangan dipotong-potong kalau kita bicara pembinaan. Terus kompetisi di kelompok umurnya bagaimana? Bung Joy sudah bikin tuh piala Kompas itu. Cuman Bung Joy, yang lain-lain gitu loh. Tapi sekarang sudah ada beberapa asprop Bung Joy yang sudah melakukan kompetisi usia dini gitu kan. Nah, jadi Egy itu dari Liga Kompas loh Mas. Iya betul. Itu dia. Saya setuju itu. Karena saya sering dapat masukan dari pelatih-pelatih di daerah ikut kompetisi lulusan kompetisi Kompas kalau nggak salah. Iya. Nah, jadi kalau bicara pembinaan panjang gitu. Iya. Kalau kita bicara pembinaan lapangan juga anak kecil-kecil lapangannya tanah merah Mas di kita. Iya. Nggak layak. Gimana kita mau latihan teknik umpamanya gitu kan? Iya. Oke. Tapi mulai sekarang ada ke arah yang lebih bagus, sintetis sekarang sudah dibangun di mana-mana, kualitas pelatih usia muda juga sekarang sudah diperbanyak oleh PSSI, dan sekarang tinggal kompetisinya saja. Ya, oke. Setiap kelompok umur, Coach Indri itu pelatih kelompok usia itu. Ya. Kalau tanpa itu, jangan mimpi kita punya pelatih yang diharapkan kayak Bong Joy, kita ada pemain Indonesia main di Liverpool, main di sini. Saya pikir tidak bisa. Oke. Karena kompetisi penting usia dini, kualitas yang ngelatih juga penting, kompetisinya juga penting. Oke, terakhir Bung Toel, masih perlu nggak sih kita ke depannya naturalisasi lagi? Jadi gini kalau saya lihat, naturalisasi itu dalam bentuk akselerasi. Jadi saya hanya melihatnya itu adalah sebuah upaya akselerasi. Kenapa? Karena dalam periode kepengurusan PSSI itu ada batas waktu kan, limit. Ya. Nah tentu orang punya proyeksi, katakanlah yang namanya Exco, ketua umum, pengen punya proyeksi strategis untuk menaikkan pilar-pilar sepak bolanya. Pilar timnasnya karena dia lihat yang paling strategis adalah naturalisasi. Oke, fine, tapi itu akselerasi. Cuman yang saya mau ingatkan sebagai pengamat bola, jangan sampai memabukkan, jangan sampai jadi kecanduan. Gitu. Lalu melupakan yang Coach Bambang tadi bilang, football development-nya, football environment-nya yang harus dibangun. Ini memang pekerjaan panjang, melelahkan, panjang, tidak ada di etalase depan, di belakang dapur, nggak populer, tapi itulah sesungguhnya pekerjaan sepak bola yang sesungguhnya di situ. Karena tidak ada sesuatu yang instan ya kalau bicara soal kualitas. Pasti. Terima kasih banyak ulasannya hari ini. Terima kasih Bung Joy, terima kasih Coach Indri, terima kasih Coach Bambang, terima kasih juga Bung Toel. Tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita. Kita sama-sama berharap agar lagu kebangsaan Indonesia Raya di-download FIFA segera mungkin bisa lihat Timnas Indonesia di panggung Piala Dunia. Saya Friska Clarissa, terima kasih telah menyaksikan Dua Arah, sampai jumpa.